Pada Agustus tahun 1997, mata uang rupiah mulai bergerak tidak terkendali. Kemudian pada bulan September, Bursa Efek Jakarta yang saat ini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia tersungkur di titik terendahnya. Perusahaan yang meminjam uang dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk membayar hutangnya. Pada bulan April tahun 1997, harga saham PT United Tractor Tbk masih berada di kisaran Rp437 per lembar saham. Dan setelah kejatuhan IHSG pada Juni tahun 1998, hanya berharga Rp25 per lembar saham. PT United Tractor Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat berat, kontraktor pertambangan, konstruksi, dan energi. Berdiri pada 13 Oktober tahun 1972 di bawah PT Astra International Tbk. PT United Tractor Tbk dengan kode saham UNTR memiliki 20 kantor cabang, 22 set support, 10 kantor representatif, dan 14 kantor tambang dengan 33.000 lebih karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 1998, kondisi neraca UNTR total aset 3,8 triliun, sedangkan hutangnya 4,3 triliun, sehingga ekuitasnya mengalami kekurangan modal atau defisiensi. Rata-rata investor merasakan imbas kejatuhan dari IHSG pada saat krisis tahun 1998, termasuk Long Keng Hong. Dia harus merelakan 85% uangnya dan hanya menyisakan 15% di bursa saham. Dengan 15% uang yang tersisa, dia habiskan semuanya untuk membeli saham UNTR, yang hutangnya 3,9 triliun akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Dengan kondisi perusahaan yang saat itu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi dilikuidasi oleh krediturnya, Long Keng Hong membeli 6 juta lembar saham UNTR pada akhir tahun 1998 di saat harganya sudah naik ke 250 per lembar saham. Menurut Long Keng Hong, perusahaan masih mencatatkan laba yang sangat besar. Walaupun ada kerugian bersih, itu hanya kenaikan dolar yang sangat drastis yang bersifat sementara. UNTR memiliki manajemen yang profesional dan etis. Jumlah saham beredar UNTR 138 juta lembar. Harga sahamnya 250 per lembar. Maka, nilai pasar ekuitas modalnya atau kapitalis pasar hanya 34,5 miliar. Sedangkan, penjualan perusahaan 3,68 triliun dan laba bersih perusahaan saat itu 1,10 triliun. Walaupun UNTR memiliki hutang yang sangat besar melebihi nilai asetnya, kreditur kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk tidak melikuidasinya, yang membuat Long Keng Hong tidak mempunyai pilihan lain selain membeli saham UNTR kala itu, yang merupakan keputusan yang sangat berani dan sangat jarang dilakukan oleh orang kebanyakan. Mengingatkan kita dengan pesan Warren Buffett, tamaklah di saat orang lain takut dan takutlah di saat orang lain tamak. Pada tahun 2000-an, penjualan alat berat UNTR terus naik dengan menguasai pangsa pasar 46,1% yang membuatnya menduduki posisi sebagai market leader. Dan UNTR telah berhasil merestrukturisasi hutangnya yang secara konsolidasi berjumlah 391 juta dolar yang semuanya melalui perpanjangan masa pembayaran pokok hutang tanpa adanya pemotongan nilai hutang. Walaupun pertukaran hutang menjadi kepemilikan perseroan atau debt to equity swap, yang merupakan bukti kepercayaan kreditur yang sangat tinggi kepada UNTR dan anak usaha secara umum yang mengkonfirmasi bisnis sejalan sesuai perkiraan Long Keng Hong sejak ketika awal dia membeli tahun 1998. Dengan membaiknya kinerja perusahaan, apakah membuat harga sahamnya menjadi naik? Ternyata harga saham UNTR masih berada di kisaran 500-an dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Pak Long Keng Hong bertahan dengan prinsip investasi yang telah dia pelajari secara otodidak melalui buku Warren Buffett. Waktu luangnya dia habiskan dengan membaca buku-buku saham, koran, dan data statistik lainnya yang disebut RTI, Reading, Thinking, dan Investing. Kesabaran Long Keng Hong berbuah manis. Pada tahun 2004,
Tepatnya 6 tahun, Long Keng Hong memegang saham UNTR dan dia merealisasikan keuntungan di harga setara 15.000 per lembar saham. Dengan presentasi keuntungan 5.900% secara keseluruhan dan rata-rata keuntungan per tahun 98%. Apa pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Long Keng Hong yang dikutip dari buku Warren Buffett? Yang pertama, pertahankan temperamen yang tepat. Berpikir jernih saat orang lain tidak melakukannya, dan Anda akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, ketika temperamen yang sesuai bergabung dengan kerangka kerja intelektual yang sesuai, Anda berperilaku rasional. Investasi yang berfokus pada bisnis dengan ekonomi jangka panjang yang baik adalah kunci dalam berinvestasi. Yang ketiga, Anda perlu melihat saham sebagai satu bagian kecil dari bisnis. Membeli saham perusahaan berarti Anda membeli sebagian kecil dari bisnis. Biarkan harga saham yang mengikuti bisnis, tapi bukan bisnis yang mengikuti harga sahamnya. Yang keempat, ketika manajemen dengan reputasi yang cemerlang menangani bisnis dengan ekonomi fundamental yang buruk, maka reputasi bisnis manajemen itu tetap utuh. Yang kelima, investor hari ini tidak dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan kemarin. Pertumbuhan di hari esoklah yang akan menghasilkan keuntungan bagi investor di hari ini. Yang keenam, peluang investasi yang luar biasa muncul ketika perusahaan-perusahaan yang sangat baik dikelilingi oleh situasi luar biasa yang menyebabkan harga sahamnya dinilai secara keliru. Yang ketujuh, seseorang dapat berteduh hari ini karena ada seseorang yang menanam pohon lama sebelumnya. Dikutip dari Long Keng Hong, investasi tidaklah rumit dengan metode-metode baru. Warren Buffett sudah memberikan caranya buat kita ikuti. Semoga ini bermanfaat buat kita semua untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.